Bisa cerita siapa orang gila pertama yang Anda temui dan Anda rawat? Dulu pada waktu itu kan saya narik delman tuh, narik anak-anak umur ya sekitar kayak anak TK lah segitu. Kalau sore jam 3 tuh sampai jam 5 gitu. Nah kebetulan itu berhari-hari di situ, ya bahasanya orang gila aja gitu ya, orang gila dah ini ya, orang gila dah gitu. Itu pakaiannya udah kotor. Celananya ini warnanya udah nggak kelihatan seperti celana warna gimana gitu. Nah saya yang merasa terenyuh, merasa saya kepikiran, itu makan di tempat pembuangan sampah di kantong plastik digerumutin lalat gitu. Itu awalnya. Ini di tempat mangkal delman. Sekeliling kan perumahan itu kan ada tempat pembuangan sampah tuh. Saya keliling narik anak-anak gitu. Kebetulan di situ saya buang kotoran kuda di situ tempat pembuangan sampah itu. Saya lihat di situ lagi makan itu orang seperti itu di kantong plastik digerumutin lalat gitu. Terus? Nah jam 5 saya pulang, saya kepikiran semalaman tuh nggak tidur mikirin gitu. Apa yang dipikirin? Ya saya pikir binatang aja belum tentu doyan makan seperti itu. Ini manusia yang diciptakan lebih sempurna dibandingkan binatang. Ya saya itu aja yang gue berpikirnya gitu. Besok kemudian dia masih tetap di situ. Saya bawa pulang lah tuh. Saya bawa pulang istri saya, dia nggak ngomong cuma meliatin aja gitu. Kok orang gimbal begitu dibawa pakai delman mau dibawa kemana gitu? Maksudnya mungkin gitu. Setelah saya turunin, saya bilang, kamu mesti duduk sini. Dia sih nggak ngomong, diam aja gitu. Rambutnya gimbal. Jangan ngomong soal rambut, agak sensitif. Ya, terus? Nggak usah diulang-ulang maksud saya. Iya. Karena rambutnya gimbal, akhirnya kan saya botakin. Percis kayak Bambang gitu. Terus? Setelah bersih, saya mandikan, saya kasih makan di situ. Kan kandang kuda itu kan biasa kan kalau bahasa Bekasi itu kan loteng namanya di atas tuh. Iya. Jadi setelah habis makan, udah menjelang maghrib, udah kamu naik ke sana gitu. Dia sih nggak ngomong, cuma ngikutin aja, dan naik ke atas, tidur di atas kandang kuda, bawahnya kuda di atas tempat dia tidur gitu. Saya semalaman pun jadi ikut nggak tidur. Kenapa? Takut nanti dia pergi ngeluyur, masuk ke rumah orang. Nah ini gara-gara saya ada orang gila masuk, saya dekatin bibit orang gila nanti takut kayak gitu. Jadi saya nggak tidur malam itu. Jadi dua-dua begadang ini Ya saya cuma hanya memperhatikan dia aja dari bawah gitu. Sambil kempaning kuda gitu. Terus saya lihat, dia juga memang nggak tidur juga, cuma nggak kemana-mana di situ. Kan kalau orang, ya bahasanya bahasa kerenan nih ya, orang disabilitas mental itu kan memang susah tidur. Makanya dokter hingga sekarang ini belum ketemu obatnya. Obat sakit jiwa itu. Kenapa sih bilang nggak ketemu? Kalau dia udah bisa menemukan dokter itu, berarti orang sakit jiwa itu nggak mungkin minum obat berhari-hari, berbulan-bulan gitu. Nanti ada pasien saya nih yang minum obat sampai 4 tahun. Terus? Ya sama saya nggak pakai obat. Sembuh nggak? Ya nyatanya sembuh. Baik, jadi ini pasien yang pertama seperti itu ya. Iya. Terus orang ini akhirnya gimana? Sembuh? Sembuh. Jadi cerita lagi sedikit. Setiap hari dia kita ajak beraktivitas. Sesuai dengan profesi saya gitu. Saya kan tiap hari kan tuh bawa parang, Mbak Arit ke sawah cari rumput. Dia saya ajak. Saya juga, dia kan ngikutin saya belakangan jalan nih. Ini nggak tahu rumahnya di mana, siapa Belum namanya? tahu, dia juga belum bisa bicara, belum bisa. Oh, terus? Saya jalan duluan, dia jalan belakangan. Saya juga jalan begini, tengok sono, tengok sini, takut nanti kita dirampas, kita saya dibabat gitu. Jadi saya juga masih khawatir gitu. Nah, setelah di situ saya ngarit, dia kan deketin saya juga begini ngaritnya. Takut. Saya kan belum punya pengalaman untuk orang-orang seperti itu. Karena ini pengalaman pertama, ingat loh, ini pengalaman pertama. Kita kan kalau bahasa kampungnya orang gila itu kan katanya menyekek gitu, orang cekek gitu. Satu, kalau orang gila itu memang galak. Kita juga pasti takut gitu. Kita sesuatu nggak tenang, saya nggak tenang. Saya naruh parang juga, saya taruh jauh gitu. Oke. Nah, jadi setelah itu dia saya suruh muatin rumput. Itu rumput beberapa kita ini kagak dipuatin sama dia, diem aja. Saya bilang, puatin itu rumputnya gitu, entar kita pulang makan gitu. Diem aja dia, saya semakin takut. Karena kan dia nggak ngomong, ngeliatin. Akhirnya singkat katanya dia bawa pulang bawa rumput, di situ saya kasih makan. Udah kamu sini jangan mana-mana ya. Ini saya kan bersihin kuda tuh, kuda, saya mau narik. Keluar cari uang lagi, dah keliling-keliling dah perumahan gitu. Istri saya kebingungan. Saya bilang itu
liatin dia nanti pergi gitu. Istri saya juga nggak ngomong, diam juga. Kalau anak kecil mungkin menurut dia kali mungkin masih bisa, tapi ini orang gila titipin coba. Saya pun narik juga nggak tenang gitu. Takutnya nanti ini kalau seandainya keluar dari rumah saya, takutnya nanti ganggu juga, bisa dinaik anak-anak gitu. Nah, singkat kata lama-lama selama 3 bulan, dia mulai berkomunikasi deh tuh, sampai nyebut nama, alamat orang tua. Oh jadi ketahuan akhirnya alamatnya di mana, Ketahuan. namanya siapa, terus diapain? Namanya kan Serudi waktu itu. Saya bilang kamu tinggalnya di mana? Dibilang Kerawang. Kerawangnya mana? Ya pokoknya Pak di Kerawang. Berulang-ulang kali saya tanya namanya dia benar dan juga alamat juga benar juga. Ya arti kan kitanya kan Pak berulang berarti kan ini benar. Iya. Akhirnya kamu dari Kerawang itu naik mobil Pak jalan kaki? Dibilang jalan kaki. Berapa lama? Saya nggak tahu Pak, lupa gitu. Saya kasih surat alamat saya bahwa dia berada selama 3 bulan gitu. Ulang cerita dia nih, saya ongkosin waktu itu 7.000. 7.000 tuh itu masih besar. Masih dapat beras berapa liter waktu itu saya narik tuh. Nah, terus? akhirnya pulang dia ke Kerawang. Setelah pulang dapat 3 hari, datanglah keluarganya sesuai dengan alamat yang saya kasih sini. Artinya dia kembali ke tempat nyari alamat saya. Ngapain keluarganya? Ya kan ceritanya menurut keluarganya kita sama saya ini setelah ketemu kan dia terus kemarin lagi tuh ke tempat saya lagi. Karena berdasarkan dengan surat alamat saya. Dia itu bawa orang tuanya dan ibunya. Kata si Rudi ini Bu tempat saya dulu, papa ini yang ngajak saya. Ibunya langsung nugrup saya. Saya juga kaget juga. Nugrup saya kira kali mau ngapain, mau nyium kaki saya. Saya bilang jangan Bu, ada apa ini, ada apa? Saya kaget. Pak ini anak saya udah saya sedekain, udah saya tahlilkan. Kenapa Bu? Udah sangat meninggal. Kenapa? Karena udah lebih dari 5 tahun. Keluar dari rumah. Di situ saya punya motivasi, merasa saya berharga apa yang saya lakukan tadi, walaupun tadi ada rasa takut, rasa was-was. Segudang permasalahan lah dengan orang satu tadi. Akhirnya saya merasa puas gitu. Baik. Kemudian saya dengar sejak itu mulai memikirkan bagaimana membantu saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa. Iya betul. Jadi sekarang ini total ada berapa orang yang sekarang yang masih kita data itu ada 211. Semuanya ada 220. Nah, itu pengalaman pertama. Jadi semua orang masih panik ya menghadapi kenyataan bahwa ada orang dengan gangguan jiwa tinggal serumah tanda kutip ya. Tapi belakangan setelah mulai banyak, Anda mulai merasa biayanya nggak nutup ini. Terus betul itu jual kuda Ya, itu. akhirnya jual kuda. Apa komentar orang-orang ketika jual kuda untuk menghidupi orang-orang dengan gangguan jiwa? Ya terutama ya keluarga. Keluarga itu kan mungkin ya seperti kayak saudara saing dekat, tetangga segala macam gitu. Orang gila aja diurusin, orang yang bener-bener susah, saya kata gitu. Gitu. Ya kita bisa-bisa ngikut gila juga. Kenapa? Karena udah jual kuda nih. Udah jual kuda, iya. Iya. Dikira udah mulai nggak waras ini ya. Ya. Soalnya itu kuda kan memang untuk Buat sumber mencari saya cari nafkah. rezeki. Iya. Nah, tapi saya dengar cerita nih. Akhirnya istri hatinya mulai terpanggil juga ya. Bahkan istri katanya jual perhiasan. Iya betul. Istri ikut jual perhiasan. Ya buat itu tadi makan. Oke. Dan saya lihat istri juga ada bersama kita ya. Nah, yang istrinya Pak Masan boleh berdiri. Baik, terima kasih ya, luar biasa ya. Dari awalnya kaget-kaget lihat suaminya bawa orang gila, orang yang kurang waras, tapi belakangan kemudian bahkan hatinya tersentuh, perhiasannya pun dijual untuk membiayai. Anda beruntung sekali dapat istri yang luar biasa. Jadi nanti lanjutkan lagi cerita ya, karena saya dengar masih banyak cerita dan bagaimana Anda sekarang ini menghidupi 220 saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa. Ikuti terus Ki Candy. Tapi dengan adanya kegiatan menolong orang-orang ini, apa bahagia atau tidak? Walaupun menderita secara ekonomi, tapi hati kita bahagia gitu.